Kemudian ayat yang selanjutnya Ar-Rahmanir-Rahim. Seperti yang tadi saya jelaskan, Ar-Rahman itu Allah yang Maha Pengasih dan Ar-Rahim Allah yang Maha Penyayang. Jadi tidak semua Allah akan memberikan pengasihnya, akan memberikan semua yang Allah berikan di dunia ini, baik orang-orang yang beriman atau yang tidak beriman kepada Allah, tapi pengecualian bagi orang-orang yang beriman, Ar-Rahim yang Maha Penyayang, bukan hanya di dunia tapi nanti di akhirat juga Allah akan memberikan kasih sayangnya berupa surganya yang khusus untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang ketiganya Maliki Yaumiddin, yaitu Allah itu Maliki, pemilik, Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Jadi sudah teman-teman semua ketahui bahwa Allah lah semua yang menguasai di dunia ini. Nanti juga Allah akan menguasai di hari pembalasan, di mana kita semuanya akan dihisab dengan amal kita masing-masing. Nanti kita itu teman-teman akan menuju dunia yang baru, yaitu setelah kita nanti meninggal dunia. Nah, setelah kita meninggal dunia itu nanti menunggu hari kiamat. Kemudian nanti setelah itu kita dibangkitkan di padang mahsyar, dan setelah di padang mahsyar kita akan dihisab satu persatu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ditanyain semua apa yang kita lakukan di dunia ini, dari yang kecil sampai yang besar, dari dosa dan dari amal-amal yang kita lakukan, itu akan kita pertanggungjawabkan di akhirat kelak. Makanya Allah itu sebagai pencipta kita itu, Allah itu yang akan menguasai semuanya, karena memang Allah pencipta, Allah yang menciptakan kita semua, baik semua makhluk manusia, binatang, tumbuhan dan lain sebagainya, planet-planet, galaksi, semuanya Allah yang menguasai. Oleh karenanya Allah pun menguasai yang namanya hari pembalasan atau penghisaban nanti di yaumil akhir. Kemudian ayat yang selanjutnya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Jadi teman-teman, maksud ayat ini ketika kita mempunyai banyak masalah, ketika kita lagi diuji sama Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah menyuruh kita dengan ayat ini adalah kita dekati dulu Allah. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami menyembah. Tapi kalau bisa jangan hanya ada masalah aja kita mendekat kepada Allah. Ketika pun kita sedang diuji senang, kita harus dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan hanya ketika sedang sakit atau ketika sedang dililit hutang misalnya, atau masalah-masalah lainnya, kita baru berdoa kepada Allah, baru kita berikhtiar. Jangan ya teman-teman, kalau bisa dalam keadaan apapun kita harus selalu dekat sama Allah. Mau dalam keadaan susah, senang, sedih, itu kita harus selalu dekat sama Allah, nggak boleh lupa. Karena Allah itu senang kalau kita selalu mengingat Allah. Kita itu udah diurus dari kita bangun tidur sampai kemudian kita tidur lagi, masa kita nggak ingat sama Allah? Naudzubillah min dzalik. Oleh karenanya Allah menyuruh kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Kita berdoa, kemudian kita berikhtiar, dan kemudian pasrahkan semuanya, hasilnya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita menginginkan hasilnya, tapi hasilnya itu kita serahkan sama Allah, karena semuanya itu hanya Allah yang tahu hasilnya. Kalau kita manusia hanya bisa berdoa dan berusaha.
Kemudian ayat selanjutnya, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Maksud jalan yang lurus di sini, beberapa ahli tafsir menyimpulkan bahwa ihdinas siratal mustaqim ini adalah jalan yang benar, jalan yang menuju ke aturan Allah, ke syariat Allah. Jadi jangan sampai kita melanggar aturan Allah, karena kalau kita melanggar aturan Allah, konsekuensinya Allah akan memasukkan ke dalam neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Naudzubillah min dzalik. Jadi petunjuk jalan yang benar ya teman-teman, seperti yang sunnahkan atau diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat atas mereka, bukan jalan orang-orang yang yang dimurkai, dan juga bukan jalan orang-orang yang sesat. Nah, jadi apa yang telah Allah berikan kepada kita semua, kalau dahulu itu ada nabi dan rasul yang telah dikasih tahu, yang telah diwahyukan oleh Allah kepada nabi dan rasulnya, itu mana jalan yang benar dan mana jalan yang salah, itu harus kita ikuti kalau itu benar, kalau itu memang perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika dilarang melalui Rasulullah kita, itu jangan kita lakukan. Makanya di sini dikatakan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalan orang-orang yang dimurkai dan juga bukan jalan orang-orang yang mereka yang sesat. Jadi naudzubillah min dzalik, ketika kita mengikuti risalah para nabi dan rasul, insya Allah itu adalah jalan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan sampai kita mengikuti jalan orang-orang yang umatnya yang memang terdahulu itu sudah membangkang sama Allah. Banyak ya teman-teman, orang-orang yang dahulunya itu membangkang sama Allah, seperti misalnya Fir'aun, kemudian Qarun, dan juga banyak contoh-contoh lainnya, itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita melanggar aturan Allah, jangan sampai kita enggak mengikuti apa yang sudah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala melalui rasul-rasulnya. Jadi sebisa mungkin apa yang kita pelajari, yang kita tahu itu datangnya dari Allah melalui rasul, itu harus kita ikuti. Jangan sampai kita mengikuti langkah-langkah setan, mengikuti orang-orang yang memang membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah bagi Allah untuk menghancurkan mereka. Jangankan satu negara aja ya teman-teman, kalau itu sudah membangkang sama Allah, kalau itu sudah tidak menuruti perintah Allah, tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah bagi Allah menenggelamkan negara tersebut. Apalagi hanya 1 orang, 2 orang, itu mudah bagi Allah. Makanya kita sebagai orang yang beriman, mudah-mudahan kita di sini selalu mengikuti perintah Allah dan selalu menjauhi semua larangannya sebisa kita, sekuat tenaga kita, agar kita semua digolongkan menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada hikmahnya dari apa yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salahnya, itu datang dari pribadi saya sendiri. Apabila ada kebenarannya, itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin teman-teman.